Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septinila Ashuri, NIM saya T2019-7048. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 8. Baiklah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu konsep. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini, apa sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang definisi subgrup normal. Yang kedua, pembuktian teorema dalam subgrup normal. Yang ketiga, definisi grup faktor. Dan yang keempat, pembuktian teorema dalam grup faktor. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi subgrup normal dan pembuktian teorema dalam subgrup normal. Nah, bagaimana suatu subgrup dapat dikatakan sebagai subgrup normal? Maka dari itu, di sini kita akan masuk terlebih dahulu kepada definisi 6.2, yaitu tentang definisi subgrup normal. Sebuah subgrup H dari grup G dikatakan subgrup normal dari G jika dan hanya jika G inverse sama dengan H untuk setiap G kecil itu merupakan elemen dari G. Dengan kata lain, H disebut subgrup normal dari G, yaitu bisa ditulis seperti itu, atau bisa kita katakan yaitu koset kanan sama dengan koset kiri. Nah, misal di sini kita mempunyai suatu grup di mana dia disimbolkan sebagai G besar. Lalu kita juga mempunyai subgrup yang ada pada G yang disimbolkan dengan H besar. Nah, H tersebut dapat dikatakan sebagai subgrup normal dari G jika dan hanya jika dia memenuhi kondisi sebagai berikut, yaitu untuk sembarang unsur yang kita ambil pada grup G yang mana unsur tersebut disimbolkan dengan G kecil, maka saat G kecil tersebut kita operasikan dengan semua unsur yang ada pada subgrup H, kemudian kita operasikan lagi dengan inverse dari G, maka dia hasilnya berada di dalam H. Nah, jika dia memenuhi kondisi tersebut, maka dalam hal ini kita bisa katakan bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Atau lebih mudahnya yaitu koset kanan sama dengan koset kiri. Nah, dari definisi subgrup normal, definisi 6.2, kita peroleh sebuah teorema, yaitu teorema 6.3. Bunyi dari teorema 6.3 yaitu setiap subgrup dari grup abelian adalah grup normal. Jadi maksudnya adalah pada saat kita mempunyai suatu grup dan grup tersebut merupakan grup abelian atau suatu grup komutatif, maka bisa dipastikan subgrup dari grup tersebut dia adalah suatu subgrup normal, atau pembuktiannya bisa kita amati sebagai berikut. Nah, karena H adalah subgrup dari grup abelian G, maka berlaku untuk setiap G kecil di mana G kecil tersebut merupakan elemen dari G besar dan H merupakan elemen dari H besar, maka saat G kecil dioperasikan dengan H dan dioperasikan lagi dengan G inverse, itu akan sama dengan G kecil dioperasikan dengan G inverse kemudian dioperasikan lagi dengan H. Nah, kenapa di situ ada pertukaran antara H dengan G inverse? Seperti yang kita telah tahu bahwasannya pengoperasian pada grup abelian merupakan pengoperasian grup komutatif atau grup abelian, maka di situ boleh untuk dilakukan pertukaran. Nah, saat G dioperasikan dengan G inverse, dia akan menghasilkan elemen identitas, sehingga akan sama dengan G dioperasikan dengan G inverse dioperasikan dengan H itu akan sama dengan elemen identitas dioperasikan dengan H. Nah, di mana setiap bilangan bulat yang dioperasikan dengan elemen identitas, dia akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk kepada contoh 6.6. Nah, subgrup H dengan elemen 0, 2, dan 4 dalam grup Z6 atau grup bilangan bulat modulo 6 adalah subgrup normal. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu, Z6 di situ merupakan sebuah grup abelian, di mana subgrup dari grup abelian dia adalah sebuah subgrup normal, seperti yang sudah dijelaskan pada teorema sebelumnya. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu contoh 6.7. Di sini kita memiliki sebuah grup, katakan grup tersebut merupakan grup Z4 dengan elemen yaitu 0, 1, 2, 3. Kemudian dari grup Z4 tersebut kita juga memiliki sebuah subgrup, katakan subgrup tersebut merupakan subgrup H dengan elemen 0,2. Lah, H tersebut adalah subgrup normal dari Z. Hal tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut. Untuk setiap elemen A kecil, di mana A kecil di sini merupakan elemen dari Z4, maka pengoperasian antara A dioperasikan dengan H, kemudian dioperasikan dengan inverse dari A, itu merupakan elemen dari subgrup H. Nah, contohnya di sini, kita ambil setiap unsur dari Z yang dikatakan sebagai A. Misal kita ambil 0. 0 kita operasikan dengan unsur yang ada di H, yaitu 0 dioperasikan dengan 0. Karena pengoperasian pada Z4 tersebut merupakan pengoperasian penjumlahan, maka dapat kita tulis AH inverse itu sama dengan A, 0 dioperasikan dengan H, 0 kemudian dioperasikan dengan inverse dari A. Inverse dari A di sini adalah 0. Kenapa? Seperti yang kita tahu, inverse dari 0 adalah 0. Nah, kemudian saat kita dapat operasikannya akan menghasilkan 0, di mana 0 tersebut merupakan elemen dari H. Mohon maaf, jadi di situ ada kekurangan, itu kurang 0. Selanjutnya, saat kita ambil setiap unsur dari Z4, misal kita ambil unsur tersebut adalah unsur 1, kemudian kita operasikan dengan unsur yang ada di H, yaitu 0. 1 dijumlah dengan 0, kemudian dia itu dijumlah lagi dengan inverse dari A, inverse dari 1, maka dia adalah 3. Seperti yang kita tahu, inverse
dari 1 terhadap bilangan bulat modulo 4 adalah 3. Sehingga saat 1 dioperasikan dengan 0 dan 0 dioperasikan dengan 3 akan menghasilkan 4. Di mana di sini kita berbicara dalam bilangan bulat modulo 4, di mana 4 modulo 4 adalah 0, sehingga 0 juga merupakan elemen dari H. Begitupun seterusnya. Nah, karena setiap H kecil itu merupakan elemen dari H besar dan A merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 4, maka berlaku A dioperasikan dengan H dioperasikan dengan inverse dari A, elemen H, maka H adalah subgrup normal dari Z4. Selanjutnya yaitu kita masuk terhadap definisi 6.3. Nah, dua buah subgrup H dan K dari sebuah subgrup G adalah dua subgrup yang sekawan atau konjugat jika H sama dengan AK inverse untuk semua A elemen G. Jadi misal di sini kita memiliki sebuah grup, katakan grup tersebut merupakan grup G. Nah, kemudian dari grup G tersebut dia memiliki dua buah subgraf yang dinamakan dengan subgraf H dan subgraf K. Kemudian subgraf H dan subgraf K di situ dapat kita katakan sebagai subgraf yang sekawan atau konjugat jika memenuhi H sama dengan A dioperasikan dengan K dioperasikan dengan A inverse untuk semua A elemen dari G besar. Nah, contohnya yaitu di sini kita memiliki sebuah grup Z6 dengan elemen 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan kemudian subgrup dari H dengan elemen 0,3 dan subgrup dari K adalah 0,2,4. Dapat kita tunjukkan bahwa H dan K ini merupakan konjugat, yaitu dengan cara mengoperasikan setiap elemen yang ada pada G besar, yaitu G besar tersebut merupakan Z6. Kita ambil satu, misal di situ kita mulai dari angka 1, kemudian satu tersebut kita operasikan dengan K, di mana K tersebut adalah 0, menjadi 1 ditambah 0, kemudian ditambah 5. Seperti yang kita tahu, inverse dari A, inverse dari 1 adalah 5. Karena inverse dari 1 terhadap bilangan bulat modulo 6 adalah 5. Sehingga 1 ditambah 0 ditambah 5, dia itu akan menghasilkan 6. Dan kita berbicara dalam bilangan bulat modulo 6, 6 modulo 6 sama dengan 0. Sehingga 0 di sini merupakan elemen dari H. Begitupun seterusnya. Sehingga terbukti H sama dengan A dioperasikan dengan K dioperasikan dengan A inverse untuk semua A elemen Z6. Nah, untuk pembuktian teorema pada subgrup normal, yaitu teorema 6.4. Misal G sebuah grup H subgrup normal dalam G jika dan hanya jika G dioperasikan dengan H akan sama dengan H dioperasikan dengan G, yaitu koset kiri sama dengan koset kanan, atau dalam bentuk notasi matematikanya yaitu seperti itu. Nah, untuk pembuktiannya yaitu diketahui H merupakan subgrup normal dari G. Akan kita buktikan G dioperasikan dengan H sama dengan H dioperasikan dengan G. Untuk setiap G itu merupakan elemen dari G besar. Karena H adalah subgrup normal dari G, maka setiap G kecil merupakan elemen dari G besar. Nah, saat G dioperasikan dengan H dan dioperasikan dengan G inverse, maka dia akan menghasilkan H itu sendiri. Sehingga G dioperasikan dengan H dioperasikan dengan G inverse sama dengan H dioperasikan dengan G. Saat kedua ruas kita kalikan dengan G, maka akan menghasilkan G dioperasikan dengan H dioperasikan dengan G inverse kemudian dioperasikan dengan G akan sama dengan HG. Nah, seperti yang kita tahu, G inverse dioperasikan dengan G, dia akan menghasilkan elemen identitas. Sehingga bisa ditulis G dioperasikan dengan H dioperasikan dengan E, sehingga akan menghasilkan sama dengan HG. Nah, kemudian GH, seperti yang kita tahu, setiap bilangan yang dioperasikan dengan elemen identitas, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, dapat kita peroleh GH sama dengan HG. Diketahui juga, GH sama dengan HG akan dibuktikan H subgrup normal dari G diketahui jika setiap G kecil elemen dari G besar, di mana G kecil dioperasikan dengan H besar akan sama dengan H besar dioperasikan dengan G kecil. Maka setiap dari G kecil elemen G besar itu identitas dari G inverse elemen G, sehingga GHG inverse akan sama dengan HGG inverse. GHG inverse akan sama dengan HE. GHG inverse akan sama dengan H. Karena elemen identitas di sana dioperasikan dengan H akan menghasilkan H itu sendiri. Jadi terbukti setiap elemen G besar, G dioperasikan dengan H dioperasikan dengan G inverse itu akan sama dengan H, sehingga H merupakan subgrup normal dari G. Untuk pembuktian yang selanjutnya yaitu teorema 6.5. Misalkan G sebuah grup, H adalah subgrup normal dari G, jika dan hanya jika GHG inverse itu subset dari H, atau setiap G itu elemen G, atau dapat dinyatakan sebagai H subgrup normal dari G, jika dan hanya jika GHG inverse subset dari H, dan setiap G kecil itu merupakan elemen dari G besar. Pembuktian. Di sini kita tahu bahwasannya tandanya di sana adalah G pembuktian.
Diketahui H merupakan subgrup normal dari G. Akan dibuktikan G H inverse subset H itu dimana setiap G kecil itu merupakan elemen G besar. Ambil sembarang A dimana A tersebut merupakan elemen dari G inverse, maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan G H1 G inverse untuk H1 elemen H. Maka jika G H1 elemen GH, maka G H1 sama dengan HG. Dapat kita tuliskan G H1 sama dengan H2G untuk H2 elemen H. Untuk setiap G elemen G, kemudian G inverse sama dengan elemen G, sehingga A sama dengan G H1 G inverse sama dengan H2 G inverse sama dengan H2E sama dengan H2 elemen dari H. Jadi terbukti untuk A elemen G H G inverse, maka A elemen H atau G H G inverse subset dari H. Untuk pembuktian dari arah kanan ke kiri, yaitu kita akan membuktikan diketahui G H G inverse subset dari H. Untuk setiap G elemen G besar akan kita buktikan H subgrup normal dari G. Ambil sembarang A elemen HG, maka A sama dengan H1G. Untuk H1 elemen H untuk setiap G elemen G besar. G inverse elemen G, sehingga G inverse A sama dengan G inverse H1G elemen G HG inverse subset dari H. Diperoleh G inverse A elemen dari H, maka G inverse A sama dengan H1. Untuk H1 elemen H, jadi A elemen HG, maka A elemen dari GH atau HG subset dari HG. Selanjutnya ambil sembarang A elemen GH, maka A sama dengan GH1 untuk H1 elemen H untuk setiap G elemen G. G inverse elemen G, sehingga AG inverse sama dengan G dioperasikan dengan A dioperasikan dengan G inverse elemen G HG inverse subset dari H. Diperoleh AG inverse elemen H, maka AG inverse sama dengan H1 untuk H1 elemen H. Untuk setiap G elemen G, AG inverse G sama dengan H1G. AE sama dengan H1G, di mana A sama dengan H1G elemen dari HG. Jadi A elemen GH, maka A elemen HG atau GH subset dari GH. Sehingga dari dua solusi di atas dapat disimpulkan GH sama dengan GH atau H subgrup normal dalam G. Oke, saya Tia Prameswari dengan NIM T 2019-7065. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Langsung aja di sini videonya. Baik, di sini saya akan membahas suatu grup, yakni di sini disebut dengan grup faktor. Kemudian apa sih grup faktor tersebut? Jadi kita langsung aja masuk ke definisi grup faktor sendiri. Nah, di sini ketika kita mempunyai suatu grup, yakni G, kemudian kita juga mempunyai suatu subgrup pada G yang kita simpulkan dengan H, di mana H merupakan suatu subgrup normal yang ada pada G. Nah, kemudian himpunan koset-koset dari H dan G bersama dengan operasi yang sama yang kita gunakan pada G, maka bisa dikatakan sebagai grup faktor dari G. Nah, dan kemudian bisa dinotasikan sebagai G per H. Nah, kemudian selanjutnya order dari grup faktor G per H tersebut adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, di mana di sini bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana definisi dari grup faktor tersebut, maka langsung aja kita masuk dari contoh dari grup faktor tersebut. Nah, di sini semisal kita diberikan contoh, di sini bilangan faktor dari Z6, di mana Z6 adalah suatu himpunan bilangan bulat modulo 6, di mana anggotanya adalah ini, 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, kemudian di sini Z6 tersebut bersama dengan operasi penjumlahan, maka dapat diketahui bahwasanya Z6 merupakan grup abelian atau biasa disebut dengan grup komutatif. Nah, lalu di sini kita juga diberikan suatu himpunan lain, yakni himpunan H, yang anggotanya adalah 0, 2, dan juga 4, di mana H ini merupakan suatu subgrup yang ada pada Z6. Nah, lalu yang ditanyakan yaitu tentukan grup faktor dari Z6 oleh H. Nah, di sini kita simpulkan sebagai Z6 per H. Baik, untuk bisa mendapatkan grup faktor tersebut, maka di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwasanya H tersebut merupakan suatu subgrup normal dari Z6. Nah, pada saat H merupakan subgrup normal dari Z6, maka dalam hal ini kita dapat membuat grup faktor yang merupakan Z6 per H. Nih. Nah, jadi di sini untuk memastikan bahwasanya H merupakan subgrup normal dari Z6, maka kita harus melakukan identifikasi bahwasanya koset kiri dari H dalam Z6 itu sama dengan koset kanan dari H dalam Z6. Nah, baik, di sini kita langsung aja
mencari siapa koset kiri dari H dalam Z6. Nah, di sini koset kirinya ada 0 plus H, 1 plus H, sampai dengan 5 plus H. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut merupakan unsur-unsur yang dimiliki dari Z6. Yang mana di sini semuanya akan ditambahkan dengan elemen-elemen yang ada pada H. Nah, sebagai contoh untuk 0 plus H, di sini 0 ditambahkan dengan 0, 2, 4. Nah, ini elemen-elemen yang ada pada H. Lalu, ini caranya 0 ditambah dengan 0, 0 ditambah dengan 2, 0 ditambah 4. Nah, maka hasilnya akan menjadi 0, 2, dan juga 4. Nah, begitu juga dengan 1 plus H, maka 1 akan ditambahkan dengan 1 ditambahkan dengan 0, 2, dan juga 4, maka hasilnya akan menjadi 1, 3, dan juga 5. Nah, begitupun selanjutnya sampai dengan 5 ditambah H sama dengan 5 plus ini unsur dari H tadi 0, 2, 4 sama dengan ini 5-nya ditambah dengan ini ya. Untuk hasilnya sendiri sama dengan 5, 1, dan juga 3. Nah, kemudian kita juga masuk ke koset kanan. Nah, koset kanan ini H ditambah dengan unsur dari Z6 tersebut. Nah, jadi ini H yang ditulis terlebih dahulu itu H ditambah dengan unsur dari Z6, yakni 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk hasilnya sendiri, ini H kita masukkan ya. Jadi, anggota himpunan H dimasukkan terlebih dahulu, yakni 0, 2, 4 ditambah dengan ini, 0. Oke, untuk sampai H plus 5, di sini 0 ditambah dengan 5, 2 ditambah dengan 5, 4 ditambah dengan 5, sampai hasilnya menjadi 5, 1, dan juga 3. Nah, kemudian dari data di atas diperoleh bahwasanya 0 plus H sama dengan H plus 0, 1 plus H sama dengan H plus 1, 2 plus H sama dengan H plus 2, kemudian 3 plus H sama dengan H plus 3, 4 plus H sama dengan H plus 4, dan juga 5 plus H sama dengan H plus 5. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya koset kiri dari H dalam Z6 itu sama dengan koset kanan dari H dalam Z6. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam teorema 6.6. Baik, di sini bunyi dari teorema 6.6 yakni grup faktor dari grup siklik adalah siklik. Nah, maka ketika kita membentuk grup faktor dari grup siklik tersebut, maka hasilnya akan merupakan suatu grup siklik. Baik, untuk berikutnya kita langsung masuk ke teorema 6.7. Nah, di mana untuk teorema 6.7 berbunyi jika kita mempunyai suatu grup G, di mana grup G merupakan grup abelian, maka G per H juga abelian. Nah, di sini maksudnya yaitu ketika kita mempunyai suatu grup G dan kemudian grup tersebut bersifat abelian ataupun komutatif, dan kemudian di sini kita mempunyai subgrup normal yang ada pada G yang kita simbolkan sebagai H ini, maka dalam hal ini G per H atau grup faktor dari G per H itu juga bersifat abelian ataupun komutatif. Nah, jadi sifatnya sama persis seperti yang dimiliki oleh G. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke teorema 6.8. Nah, bunyi dari teorema 6.8 yaitu jika G per H merupakan suatu grup siklik serta setiap elemen di H komutatif dengan semua elemen di G, maka bisa dipastikan bahwasanya G merupakan suatu grup abelian. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.